Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ania dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6A. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas metode penelitian. Dan di sini saya mengambil salah satu judul penelitian yang menggunakan eksperimen, yaitu yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi terhadap minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah menengah atas. Nah, atas judul tersebut saya mengambil rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan minat belajar siswa antara kelompok yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas. Yang kedua, adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antar kelompok yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas setelah penerapan metode pembelajaran selama periode tertentu. Selain rumusan masalah, di sini saya juga menyebutkan ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, salah satu tujuan penelitian yang saya ambil yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan minat belajar siswa antar kelompok yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas. Dengan demikian, penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antar kelompok yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas. Selain rumusan masalah dan tujuan penelitian, di sini juga saya menyebutkan ada landasan teori. Nah, landasan teori yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama mengenai pembelajaran berbasis teknologi, yang kedua minat dan motivasi belajar, yang ketiga yaitu media pembelajaran. Nah, pada pembelajaran berbasis teknologi ini membahas konsep dan prinsip pembelajaran yang mendasari penggunaan media berbasis teknologi dan konteks pendidikan. Nah, di mana peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat mempengaruhi cara siswa belajar, interaksi siswa dengan materi pelajaran, serta bagaimana media berbasis teknologi ini dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran IPS itu sendiri. Yang kedua yaitu minat dan motivasi belajar, di mana ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi siswa belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS. Peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi minat belajar siswa, termasuk peran teknologi serta faktor pendorong atau penghambat minat belajar itu sendiri. Yang ketiga, ada pun media pembelajaran. Nah, aspek-aspek seperti keterlibatan siswa, tingkat kesesuaian media dengan materi pelajaran, dan kecocokan media dengan gaya belajar dapat menjadi bagaimana pengembangan teori efektivitas media pembelajaran berbasis teknologi ini dalam mata pelajaran IPS itu sendiri. Selanjutnya mengenai hipotesis. Di sini saya mengambil ada 2 hipotesis, di mana hipotesis pertama yaitu ada hipotesis 0, di mana tidak ada perbedaan signifikan dalam minat belajar siswa antar kelompok yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas. Hipotesis alternatif yaitu terdapat perbedaan signifikan dalam minat belajar siswa antar kelompok yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas. Nah, pada hipotesis kedua pun ada
hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol ini yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam prestasi belajar siswa antar kelompok yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional, yaitu pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas, serta penerapan metode pembelajaran selama periode tertentu. Nah, pada hipotesis alternatif ini terdapat perbedaan signifikan dalam prestasi belajar siswa antar kelompok yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional pada waktu tertentu pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas setelah penerapan metode pembelajaran tersebut. Nah, untuk desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dengan rancangan pretest dan post-test control group design. Nah, dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dibandingkan, yaitu kelompok eksperimen yang akan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dan kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi ini yaitu tentunya siswa sekolah menengah atas yang mengambil mata pelajaran IPS. Nah, sedangkan sampelnya yaitu 2 kelas di sekolah menengah atas, 1 sebagai kelompok eksperimen dan 1 sebagai kelompok kontrol, di mana sampel ini dapat dipilih secara acak atau dengan metode pengambilan sampel yang sesuai. Yaitu yang selanjutnya yaitu instrumen pengukuran. Ada kuesioner minat belajar, di mana ini digunakan untuk mengukur minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS sebelum dan setelah penerapan metode pembelajaran ini. Yang kedua yaitu dengan tes prestasi belajar. Nah, ini digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS sebelum atau setelah penerapan metode pembelajaran ini. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan variabel penelitian, yaitu minat belajar siswa dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah menengah atas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama ada angket minat belajar. Angket atau kuesioner dapat digunakan untuk mengukur minat belajar siswa. Nah, angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tingkat minat siswa terhadap mata pelajaran IPS. Yang kedua yaitu ada tes prestasi belajar. Tes tertulis ini dapat digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Tes ini tentunya harus mencakup materi-materi yang relevan dengan kurikulum yang diajarkan dalam mata pelajaran tersebut. Ini bisa berupa soal pilihan ganda, isian singkat, atau pertanyaan esai. Yang ketiga yaitu ada observasi. Observasi ini dilakukan untuk melihat langsung interaksi siswa dengan media pembelajaran berbasis teknologi ini di dalam kelas. Nah, observasi ini mencakup aspek-aspek seperti tingkat keterlibatan siswa, tingkat ketertarikan mereka terhadap materi, dan tingkat konsentrasi selama pembelajaran. Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara dengan siswa dapat dilakukan menggunakan informasi yang lebih mendalam mengenai minat belajar mereka. Wawancara juga ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman mereka dalam menggunakan media pembelajaran yang tentunya berbasis teknologi dan pendapat mereka tentang efektivitasnya. Yang selanjutnya data sekunder. Data sekunder ini biasanya seperti catatan nilai siswa pada mata pelajaran IPS sebelum dan sesudah penerapan metode pembelajaran dapat digunakan untuk melihat perbedaan prestasi belajar secara kuantitatif. Nah, adapun observasi dan wawancara dengan guru. Observasi dan wawancara ini juga dilakukan dengan guru yang mengajar kedua kelompok. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif guru tentang pengalaman mengajar menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, tantangan yang dihadapi, serta pandangan mereka tentang pengaruh media tersebut terhadap minat dan prestasi belajar siswa. Nah, untuk menggunakan berbagai teknik pengumpulan
data tersebut, penelitian ini pun akan dapat menghasilkan data yang komprehensif dan dapat diandalkan untuk menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Selain itu, perpaduan metode kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan data akan memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah atas. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 9 di sekolah menengah atas yang memiliki mata pelajaran IPS. Populasi ini mencakup semua siswa di tingkat kelas tersebut dari berbagai sekolah menengah atau wilayah yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan sampel adalah subset atau sekelompok kecil anggota dari populasi yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari populasi kelas 9 di SMA. Sampel dapat diambil dengan menggunakan metode acak seperti pengambilan sampel acak sederhana atau sistem random, atau dengan teknik penelitian sampel yang lebih khusus seperti stratified random sampling. Nah, contohnya yaitu seperti misalkan ada 4 sekolah menengah atas yang menjadi fokus penelitian, dan setiap sekolah memiliki 2 kelas 9, jumlah total kelas 9 di keempat sekolah tersebut misalnya adalah 200. Jadi jika peneliti ingin menggunakan sampel sebanyak 100 siswa, maka peneliti dapat menggunakan metode simple random seperti sampling untuk secara acak memilih 100 dari total 200 siswa di keempat sekolah tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu simple random sampling, di mana yaitu pengambilan sampel acak sederhana. Teknik ini adalah salah satu teknik pengambilan sampel paling sederhana dan mudah, karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Misalnya, dalam populasi dengan anggota, setiap anggota memiliki 1 per jumlahnya untuk menjadi bagian dari sampel. Yang kedua yaitu ada stratified random sampling, yang artinya yaitu pengambilan sampel secara acak dan berstrata. Teknik ini digunakan ketika populasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok strata yang memiliki karakteristik yang serupa. Setelah pembagian ke dalam strata digunakan sampel diambil secara acak dan masing-masing strata dengan ukuran yang proporsional terhadap ukuran strata tersebut. Yang selanjutnya ada systematic sampling, di mana yaitu artinya pengambilan sampel secara sistematik. Teknik ini melibatkan pemilihan anggota sampel secara sistematik dengan menggunakan pola yang tertentu. Contohnya, jika populasi terdiri dari 100 anggota dan jumlah sampel yang diinginkan hanya 20 anggota, maka setiap anggota kelima akan dipilih menjadi bagian dari sampel tersebut. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat Puput sampaikan. Semoga tugas ini menjadi bermanfaat. Puput akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.